Kamu percaya kalau kerja keras sama dengan sukses? Salah besar. Karena kalau itu benar, kenapa sekarang semakin banyak orang yang kerja dari pagi sampai malam, tapi tabungan tetap 0 rupiah? Lucunya lagi, yang paling sibuk kelihatan kaya, seringnya justru paling miskin diam-diam. Lo sadar nggak? Benda kayak gini aja punya jadwal teratur buat diganti. Tapi hidup lo, udah berapa lama lo jalan tanpa arah, tapi tetap yakin suatu hari bakal sukses. Padahal nggak ada satupun rencana yang lo jalanin. Kalau lo ngerasa capek, tapi hidup gak maju-maju, stay di video ini. Gue janji, yang bakal gue bilang setelah ini mungkin jadi tamparan paling penting di hidup lo. Gue ceritain tentang temen gue, namanya Rian. Kerjanya rajin, bangun jam 5, pulang jam 10 malam. Setiap hari kerja, dan kerja. Dan dia selalu bilang, gue lagi hustle demi masa depan. Tapi kenyataannya, setiap akhir bulan, dia selalu bilang kalimat yang sama. Gue gak ngerti duit gue kemana. Bukan karena dia malas, justru karena dia terlalu sibuk sampai gak punya waktu buat mikir apa yang dia kerjain. Kayak orang lari kenceng, tapi di treadmill. Capek, keringetan, tapi tetap di tempat. Gue yakin lo juga pernah ngerasain hal ini. Lo bilang mau produktif, tapi scroll TikTok 2 jam dulu buat pemanasan. Lo bilang mau mulai bisnis kecil, tapi research aja 3 bulan nggak mulai-mulai. Lo sibuk banget, tapi nggak ada satupun hasil yang bisa lo tunjukin. Dan yang paling sering, nunggu waktu yang pas. Lucunya, setiap orang kalau ditanya, lo lagi kerja keras buat apa? Jawabannya selalu keren. Masa depan, orang tua, atau kebebasan finansial. Tapi kalau ditanya satu lagi, arah lo apa? Dia diam. Karena kebanyakan orang gak gagal karena malas. Mereka gagal karena gak punya arah. Dan ini bikin gue mikir, kalau hasil itu jalan untuk sukses, kenapa semakin banyak yang hasil malah semakin stres? Karena ada satu hal penting yang mereka gak pernah sadari. Hasil itu bukan tentang seberapa keras lo kerja, tapi seberapa tepat lo mengarahkan tenaga lo. Lo bisa dorong tembok seharian, tapi temboknya gak bakal pindah. Lo bisa seharian bikin to-do list yang penuh, tapi kalau yang lo kerjain cuma hal kecil yang gak penting, hidup lo bakal stagnan selamanya. Coba pikirin ini. Kalau lo setiap hari sibuk, tapi hidup lo gak berubah, itu tandanya lo sibuk di hal yang salah. Dan kalau itu benar, kenapa orang tetap milih sibuk daripada mikir? Karena mikir itu nyakitin ego. Mikir bikin kita sadar, selama ini mungkin kita bukan produktif, tapi cuma kelihatan produktif biar orang kagum. Rian akhirnya drop. Dia burn out, dia ngerasa gagal, padahal udah ngorbanin waktu, tenaga, dan kesehatannya. Dan ketika gue tanya, apa sih tujuannya lo sebenarnya? Dia cuma jawab pelan, gue nggak tahu. Dan itu momen paling jujur
dalam hidupnya. Karena saat itu dia sadar, selama ini dia hasil buat lari dari rasa takut. Takut terlihat gagal, takut kalah dari teman-temannya, takut dibilang gak punya masa depan. Dan ironisnya, takut gagal justru bikin dia gagal lebih cepat. Kalau lo gak mau jadi kayak Rian, lo bisa mulai dari sini. Yang pertama, pilih satu tujuan utama. Bukan 10, bukan 5. Satu aja. Kalau semuanya penting, artinya gak ada yang penting. Yang kedua, buat rencana 30 hari, bukan 5 tahun. Karena 5 tahun bikin overthinking, tapi 30 hari bikin action. Yang ketiga, kerjain yang paling penting dulu. Kalau hari ini lo cuma bisa nyelesain satu hal, tapi itu bikin hidup lo naik level, itu jauh lebih berharga daripada 10 hal kecil yang cuma bikin lo capek. Yang keempat, stop ngikutin hustle culture toxic. Produktif itu bukan sibuk. Produktif itu maju. Yang kelima, kasih waktu buat evaluasi. Minimal 10 menit setiap malam, tanyakan ke diri sendiri. Hari ini, gue maju atau cuma muter di tempat? Karena orang sukses bukan yang kerja paling keras, tapi yang paling ngerti apa yang harus dikerjain. Gue mau lo denger ini pelan-pelan. Lo gak perlu terlihat produktif di mata dunia. Yang penting hidup lo beneran berubah. Sukses itu bukan soal cepet-cepetan, tapi soal siapa yang bisa bertahan paling lama dengan arah yang jelas. Dan kalau hidup lo sekarang lagi kacau, lagi capek, atau lagi ngerasa ketinggalan, tenang, lo gak gagal. Lo cuma belum mulai dengan cara yang benar. Kadang masalah terbesar bukan karena kita gak punya waktu, tapi karena kita gak pernah sadar waktu kita habis buat hal yang gak bikin hidup kita berubah. Kalau lo pernah ngerasain hal yang sama, tulis di kolom komentar. Gue siap berubah. Gue pengen baca cerita lo satu persatu. Dan jangan lupa follow dan subscribe karena perjalanan lo baru dimulai.